Makin pertemuan hari. Ada apa? Bumi Polan sedang panas. Kenapa bumi ini panas? Karena sedang banjir dosa. Mon arja sebanjir air tak bahaya. Tapi mon arja sebanjir dosa, kalau kita tidak hati-hati akan celaka dunia akhirat. Ad-dunub fi akhir zaman kal matoril ghazir. Yang namanya dosa di akhir zaman seperti hujan yang lebat. Emang hujan cederes. Kalau banjir akili kompon-kompon deng Isra. Ayo, compon saya makin setak kebanjiran TV. Serang bengkot kiai makin TV jak raja. Kalau paling mboten remen Bu, ngingu TV nih. Cuma menggula tak ngobu TV tangan nak belajar kon tetangga. Jadi malah tangan nak tak belajar bingkon melaki TV. Jadi kula melaki anak engkau karo ngampung. Lah jenenge ngampung kuman mboten. Hanya mengampung melo. Lah walaupun TV lek pun ngangge parabola yang namanya tombol sudah siap melayani 140 channel. Nyetel TV na pemakin saya tadi. Deki bedemakai makin lepo sepo. Pah nyetel parabola. Saya setel tepak ke TV Korea. Nek binen cuma aku tangan dia jautan. Makin makai mau ngetelak keber nak dia upload dia Pak. Banjir tuh. Rumah siapa yang tidak kebanjiran HP sekarang? Roman saya tak kebanjiran HP. Mak jadi kompol makin tak pinter neku HP je bu aja neku telok. Kepada bu aja letero. Allah nun sewu. Gara-gara HP sakniki merajalela sing jenenge selingkuh. Gara-gara HP merajalela yang namanya selingkuh. Mangkan Bu HP ini menisingkat HP ini menisingkat HP hubungan perselingkuhan. SMS ini kemudian singkat SMS solusi menuju selingkuh. Berapa banyak rumah tangga di tengah-tengah masyarakat ampun sekan sudah bagus tapi berakhir berantakan laki bini apesa hanya gara-gara HP. Belum buatan marah jenengan nyempeng HP. Bu ibu makarosin dong pakai dunia seon. Ken madoro mon laki no renja pun telepon. Arabi segini kita becek-becek. Bapak silakan di HP mau bini tetangga yang buat telepon hari di badai salosal. Ketika dunia sudah banjir dosa, tak satu pun manusia yang bisa selamat dari percikan dosa. Kecoba pulau panjengan sim pinter damel penangkal. Napa penangkal dosa? Mbok yo enggal-enggal tobat. Memperbanyak baca istighfar, minta sepora ke Gusti. Ini satu-satunya jalan. Karena kalau tidak, coba lihat di media. Berapa banyak saat ini orang mati mendadak dalam keadaan maksiat. Mati mendadak dalam keadaan mabok. Mati mendadak dalam keadaan tepana dengan akekak nang karaoke. Mati mendadak tepana dengan elodrukan. Malah bodoh orang mati mendadak nang hotel mari merai mati. Kalau sudah mati mendadak dalam keadaan berbuat maksiat berarti matinya mati konyol tak berta iman berislam na'udzubillah. Makanya ayo sebelum saya berbicara Isra Mi'raj yang pertama dan yang utama, mari kita bersama-sama segera kembali ke Allah dengan cara bertobat, memperbanyak baca istighfarnya on sepora ke Gusti. Dosa jangan dianggap sepele.
Nabi Adam dan Umi Hawa niki pun saya wonten swarga. Semua nikmat surga oleh Allah sudah dipersilakan untuk dicicipi. Yang Allah titipkan cuma satu, Adam, Hawa. Saya cuma titip satu, wala taqraba hadhihi syajar fatakuna minadh dhalimin. Engkau para motor sidong jauh nikmat swarga saya kapi yang dia sampai mak nyemak kakak juhuldi ingin terus Nabi Adam sampun nikmat swarga diticipi sedaya. Lah terakhir Nabi Adam sope kayu huldi yang buatan angsal dicedai malah dipetik uai petek dua-dua pangki bi Allah Nabi Adam teyota langsung iusir dari surga keluar. Ya orang ngusir kan kudu keras dulu saya usir malah tako apa ada orang ngusir mas malemas keluar. Suwarga itu duduk panggenane wong nglakoni dosa. Kita takut Nabi Adam tangguh tesi. Allah keras. Keluar. Surga bukan tempat orang berdosa. Coba. Coba dimaknai dipikir dalam-dalam. Ini seorang nabi dan rasul. Sudah ada dalam surga. Sope dasarnya lupa melanggar pertemuan kajuhul di dua iusir di suatu sampai nambah kira-kira berapa kali ngecok rambutan, berapa kali ngecok jeruk, ngecok bau ada karena telur tetangga ya pasti mendengar arja semakin tak tobat rapat labang suarga tak bisa buka. Nabi Adam tidak sekedar iusir dari surga, tapi dihukum kali Gusti Allah, dipisah kali Umi Hawa. Padahal waktu itu kasih anyar-anyaran pas besok Nabi Adam diturunkan di India ini ada bangsa sari terus dah berat. Nabi Adam petoron badan India, Umi Hawa diturunkan di Jeddah. Berapa juta mil antara India Jeddah. Waktu itu dunia yang seluas ini tidak ada isinya karena duaan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Pas pesa enaknya penderita yang harus ditanggung oleh Adam dan Hawa. Tapi Nabi Adam sadar, Pak, walaupun dosa yang dilanggar hanya 2 biji buah khuldi. Kalau namanya dosa ini musibah yang paling besar kalau tidak ditobati. Jadi Nabi Adam pakai badan India tak tahu man keluar nyanyian kaya-kaya. Jadi mau badan Nabi Adam nyanyi cukup-cukup tahi. Nabi Adam berangkat dari India melampang buatan ngangge sandal. Soalnya waktu niku dereng wonten pabrik sandal. Melihat dia masih aksesori saja. Melampah senonduk dari Nabi Adam lewat jadi nanti kemarin kali saya nyapit ya mak ranyeng monyen gaya mak keras monyen Nabi Adam neketek gina hilap. Ada yang mengatakan tingginya Nabi Adam 63 meter. Jadi, nggak usah ngocok. Ini manusia pertama. Ada yang mengatakan 36 meter. Kedua, Nabi Adam berjalan kaki dari India dengan menangis. Rumangsanya nyesel aroma sakasta mentek baca dulu orang yang tobat ke aroma sakasta nangis gak tanggung-tanggung selama 200 tahun menyesali perbuatan. Lesan tidak pernah kering yang selalu dilantunkan nyanyian tobat. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Haritan suara saya nomor 4 mon saya nomor situng ke pekelora bulan pasang ini le cerok noro apa jantung Allah. Singkat cerita, Nabi Adam taubat nang Gusti Allah, berjalan kaki dari India. Ini baru diterima taubatnya setelah 200 tahun sesampainya di Mekah. Sekaligus Mekah ini pertemuan kipole dipertemukan kembali kelabat Umi Hawa karo badan padang Arafah. Tanya ki saya sedang ke Mekah di padang Arafah ini kan di tengah-tengah ada bukit kecil, saya beri nama Jabal Rahmah. Di tengah-tengah Jabal Rahmah ada bangunan tembok putih. Tembok putih menjulang ke atas. Ini sebagai monumen akbar, tempat pertemuan Nabiullah Adam dan Umi Hawa setelah terpisah selama 200 tahun. Monterobo di ke surga, teror lampan Nabi Adam. Duli atau ben. Bulan yang ada sambian benih konako, lebihnya sepo-sepo. Orang ngodi mulai sepo, bi kuburan benih tambah jauh, bi kuburan tambah semak. Lah mulai semak di kuburan deh odi ada ente apa? Ada ente apa? Paling repot orang odi mulai sepo. Nyalon apa tinggi letak kira tangga, medek maling letak kira kuat. Nora abal-abalan penimpa kemengeh. Nyalon DPR tuh, nyalon DPR mulai sepo sampai semelia. Jangan besaki gambar orang launtek. Ano gambar gila bioreng tangguh nangis. Abi ini boleh menepo sepo ya karotong potongnya tenang. Kita ogel ngangsor. Loh. Pak bapak mulai sepo abi ini boleh sampai sealah ya. Bu ibu mulai sepo alak ya boleh. Sampai se ini ya. Jadi si paling tepat fafirru ilallah, ayo tak santaan tuli abadi ke Allah dengan cara urusan alakoh, urusan kerja sing semangat tapi mbok yo monggo sak mantene pengawasan enggal tobat sing kathah oleh maus istighfar nyuwun ngapura nang Gusti Allah. Marah bagaimanapun ketika di arjasane ke banyak orang atau banyak yang baca istighfar, Allah gagal, Allah marah nih keburu menandangi kantornya ke banyak yang atau makanya bumi yang panas kita harus dinginkan, sejukkan dengan cara bertobat, memperbanyak baca istighfar nyoon sepora ke Gusti, nyoon sepora ke Gusti Allah. Di sepora apa? Boleh dung-dung yang ceng ketu pada Pak Debu. Ya urusan mari pengajian sampean pancet tak tobat, yang kok tak ngurus jare kaki benitang penakan. Bengkok mari pengajiannya boleh atau haram boleh. Tapi mandar muka manfaat, mandar muka barokah. Sing nomor kali ketika kita tahu dunia nih kah bumi sedang panas, musibahnya pemangken setadi. Yang namanya bencana dan musibah selalu datang silih berganti, tidak ada henti-hentinya. Mulai dari gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, tsunami, angin puting beliung, kebakaran terjadi di mana-mana, pesawat jatuh, kapal laut tenggelam. Lain soal peledakan bom, pembunuhan, perampokan, bayi mati tidak berdosa bergelimpangan di mana-mana. Yang paling menakutkan dunia makin virus corona. Padahal corona ini penyakit bine, mulaken kan koroni. Mengapa? Yang namanya bencana dan musibah selalu datang silih berganti karena dunia banjir
Leto deh Pak peselamat na foto nih. Karena mon arjasan kesampaian bencana musibah, saya kena ser nak kanan gini. Mon Pak Bapak, Bu Ibu, ada makin udah ikhlas. Loh, sorosa pesampian lahir ngadek gitu. Saya kena ser karena betul. Padahal ketika datang bencana dan musibah, bukan dosanya anak-anak kita, tapi dosanya orang tua, anak yang menjadi korban. Begini bagi, marah jakin kian ke dingaki menebal orang tua. Mantar moga ngaji ni kemanfaat lagi. Sengke seteja serabu, mantar tak mati, tak jelas tobat kado. Manjar tak mati kecuali nga oleh pangaporan Gusti Allah. Amin ya rabbal. Kembali ke Isra Mi'raj. Menurut catatan sejarah, di dunia belum pernah terjadi ada seorang hamba Allah bertemu dengan Allah kecuali Rasulullah melalui peristiwa Mi'raj. Artinya apa? Nabi Adam sampai Nabi Isa ada sih ketemu Allah nang dunia. Napa boleh rengkelaka bireng arjasa. Saya bisa ketemu Allah dunia ini kekaro Kanjeng Nabi lebat peristiwa Mi'raj. Selain Rasulullah kalau kepingin bertemu dengan Allah menunggu besok di akhirat, itu pun kalau masuk surga. Mau masuk neraka kalau tahu sanyol menganyol nyari Allah tak ketemu. Orang surga itu sendiri yang bisa ketemu dengan Allah hanya seminggu sekali ketika hari Jumat. Saking mulianya hari Jumat. Sampean nak masuk surga Pak mon Selasa, jadi seharian Allah tak ketemu. Tak ketemu. Allah hanya berkenan menampakkan tegaknya di tengah-tengah penduduk surga hanya seminggu sekali ketika hari Jumat. Tapi sayang, Pak Bapak saya tak sholat Jumat, neketan di bagian nengalit dari Allah, pagi surga. Seborang, tahu salah bela ke saya tak sholat Jumat. Kaki jagela, tak tahu tempat kelakin hati. Bapak-bapak yang tidak melaksanakan sholat Jumat tidak punya bagian melihat adat Allah besok di surga. Padahal ketika manusia melihat adat Allah di surga, nikmat surga ini kematian, nikmat surga itu padam, lebih nikmat, lebih lezat, lebih senang nengali adat Gusti Allah. Tapi Pak Bapak saya tak sholat Jumat tak bisa nengali adat Allah. Orang laki ini kalau tak sholat Jumat kalau kaleng jami David berdering laki tak sholat Jumat kalau kaleng berturut-turut di malam tak baca Jumat datang tak baca Jumat datang tak sholat kalau kaleng sengaja tanpa udur syar'i neka bi Allah iyecap jadi orang munafik. Orang munafik ini kata Quran innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini kan kadang-kadang Pak bodoh dalam neraka. Baba. Mon baba tak pakai maba. Mon baba dia maba kan. Pak, tinggal sebari si dumalam. Saya penting malai ngaji ini kemanfaat. Kemarin pengajian saya sampai tak sholat Jumat. Emangnya abang Allahumma sholli ala Muhammad. Moreng bini saya bu, moreng bini baca teh wajib bagi sholat Jumat. Apa? Banyak kilo omong. Waalaikumsalam. Kenapa? Untuk bos. Sebarang ke depan. Jangan ngodek.
Mon orang bine pak saya pacet wajib bagi sholat Jumat kolan banyak kilo omong. Orang bine mana bejang Jumat sebut burung apa ramai kilo. Orang kakek omong sekejap orang bine 10 kejap kita nyebut. Letak ngeneng dari sejarah nah. Mon orang laki kan tadi omong kolan keturunan Bapak Adam. Orang menamong Adam pas kakek kepe Adam ambulan. Orang bine kan banyak ngomong bolan keturunan Ibu Hawa. Ibu saya macam jaga pak. Orang bine ini kebiasaan mau maria tanah, iki boleh selek gandeng telur. Arab koto kita temu kejuban tetanggan saya tendes kelang abis telur RT. Ada seagila ini pengalaman ya. Mangkan manusia ini sebenarnya yang kak wali reng laki jajal wali Songo mulai Sunan Ampel sampai Sunan Gunung Jati Cirebon kakek letang golongan mon golongan kakek ada apa? Benyalu omong tore bapak kemarin pengajian saya sampai repot dari tak sholat yuk Kanjeng Nabi Isra bi Allah yang berangkat dari masjid tidak diberangkatkan dari lonalon. Kanjeng Nabi Isra diberangkatkan dari masjid tidak diberangkatkan dari pendopo karena masjid rumah Allah, masjid tempat yang paling mulia dan masjid adalah logo terbesar dalam Islam. Maka backgroundnya kayak backgroundnya ke arah pematri gambar masjid arah pemakai beri gambar rombongan bakso karena masjid tidak bisa dipisahkan dengan Islam tidak bisa dipisahkan dengan masjid. Ketika Tiongkok yang tembi corona orang China TV ketor orang Islam TV sebagai China mereka tidak terjangkit corona padahal itu corona. Akhirnya China ini agamanya kan komunis. Si agama komunis setelah dia nyamuk corona tepat hari Jumat abang gubernur abang jong dia ada ngadep pada sal-sal boleh saya ngadep dada boleh saya ngadep dada aja boleh saya selebaran. Yang lebih mengharukan ketika saudara-saudara muslim kita yang ada di Kashmir India dibantai bantai seksa sampai masjid dibakar, masjid dibakar. Ada seorang bintang Hollywood India Shahrukh Khan. Mana Shahrukh Khan? Shahrukh Khan ini dari tak mana? Shahrukh Khan ini ke Islam. India ini terkenal yang mengangkat nama India adalah yang banyak Shahrukh Khan. Akhir Shahrukh Khan menyatakan kepada dunia Polan teretana ebante sebenarnya India masjid dibakar. Akhirnya Shahrukh Khan sekeluarga mau keluar dari India dikulit betapa di seronang Arjesa. Artinya apa? Kembali lagi jadi manusia sampai para nabi dan rasul sobung seketemu Allah pada itunya karo kanjeng Nabi lebat peristiwa Mi'raj ar-raqi ila hadratil malikil wahab hatta nazara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Gusti kanjeng Nabi Mi'raj naik nerobos langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke alam yang namanya mustawa dan naik lagi yang paling tinggi namanya alam roh. Malaikat Jibril sudah tidak mampu untuk naik ke alam roh. Malaikat Jibril maksa naik ke alam roh akan terbakar. Sudah bukan alamnya Jibril. Rasulullah sendirian naik ke alam roh. Lah, nang alam roh itu kan Nabi ketemu Allah. Ketika Rasulullah melihat adat Allah,
ucapan penghormatan yang keluar pertama kali dari lisan Rasul, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jawab ya Allah, assalamu alaika ayyuhan nabi. Enjana kana santre Pak, salam Allah ka Kanjeng Nabi ni kan ngangkui akap khitab. Assalamu alaika ngangkui akap khitab. Oneng kap khitab. Oneng seneng kalelekas. Jereng sampean lembek ngaji kita marero Pak, apa pager ayine. Sebine apal palger Allah ya. Jadi menitanya kiai makin tahu oneng lancar urusan. Lah, ketika Allah mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan memakai kap khitab assalamualaikum, artinya antara Allah dan Rasulullah tidak ada satir, tidak ada hijab, ada lem-alem, berhadapan langsung antara Allah biku Kanjeng Nabi, peristiwa yang paling bersejarah sepanjang dunia. Subhanallah. Lah makin pertanyaan, apa itunya nih macam Kanjeng Nabi bisa ketemu bi Allah? Lainnya mata bisa. Macam Kanjeng Nabi bisa ketemu bi Allah beda apa ya? Beda apa? Mari dong tolong itu. Ini jawabannya penting. Ternyata setelah dikaji dan dikaji, Rasulullah ini bisa ketemu Allah dengan itunya hanya gara-gara muljana akhlak Gusti Nabi. Hanya gara-gara muljana tata krama Kanjeng Nabi. Hanya gara-gara antep asor Kanjeng Nabi, artinya saya metegian derajat manusia nekat benih ilmu. Saya metegian derajat manusia benih ibadah, tapi manusia akan terangkat derajatnya paling tinggi hanya gara-gara muljana akhlak, muljana tata krama. Ayo minta kerja, muljana bener orang. Iblisnya bukan bodoh. Iblis saking alimnya sampai jadi dosennya malaikat. Malaikat semuanya dulu ngaji sama iblis. Iblisnya mau kadung ibadah, mau naruh sajam tak jaga. Sajam tak jaga. Mau sambian saya sholat duhur gelap 4 rakaat 5 menit mari lah ringkes 5 sam selebar. Iblis biasa naik turun ke langit. Tapi sayang, iblis bukan diangkat derajatnya, sudah diusir dari surga menjadi makhluk terlaknat dunia akhirat hanya gara-gara sombong, keelangan akhlak, keelangan tata krama. Ekanto masjid, udah masjid. Coba, masjid setiap masuk waktu sholat, sebelum adzan biasanya ada kalimat tarhim. Di tengah-tengah bacaan tarhim akan muncul kalimat indah yang memuji akhlak dan tata krama Rasulullah. Kalimatnya nggak ada. Ya karimal akhlak. Setiap waktu menggema di angkasa biru dan di seluruh Nusantara, wahai manusia yang mulia akhlaknya. Jadi Rasulullah yang selalu diproklamirkan setiap waktu bukan urusan ilmu Kanjeng Nabi, bukan urusan ibadah Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi setiap waktu yang dikampanyekan di Allah tentang muljana akhlak Gusti Kanjeng. Ya karimal akhlak nika pangkat paling tinggi dunia akhirat. Ja'atu bi pangkat presiden, ja'atu bi pangkat menteri, DPR, gubernur, bupati, apa boleh karo RT. Karena mon presiden jujur, mon presiden, menteri, DPR, gubernur, bupati ada yang ngangkat rakyat. Yang ngangkat rakyat melalui pilihan. Lah mon jadi pele, tujuh jengkak saja bu, yang 5 tahun. Mon 5 tahun tak toron rame unjuk rasa. Kenapa? Ibu dibinya saat ganti. Lah karena presiden menteri
DPR gubernur bupati ini kembali rakyat monteroda dia kudu ngebenyak masang banner, kudu cakang masang gember. Coba tengok Jember ya bupati kita turun seakan dia gember lah sal-sal baru. Mulai perbatasan Banyuwangi sampai Majo pada gambar calon bupati saya penuhi karena cem ada tinggal kau jonan kemekil pada saya penuhi jaga listrik tak kau padam boleh saya neser gambar calon bupati tenggenteng penuhi rembang baso. Saking kepinginnya jadi actionnya macam-macam pada gambar calon bupati nanti yang bi orang ke petengah ada cepele kena celaka ada kita jadi lah ngamuk kali malah pada gambar calonnya ke gambar seneng gula santon nanti ada bi orang ke petengah ada sangkut dan dia kena minta sepora jadi tak bisa beli apa boleh seneser pada gambar calon dan saya ada biornya mana ada karena kuda dan karena sangkut jangan aja dia ada nyalon duka ada tak jadi sakitnya tuh di sini. Mosok beda orang jadi ulama nabu masang banner beda orang jadi kiai nabu kampanye ada karena senang ke Allah yang dilihat oleh Allah adalah mulianya akhlak muljana tata krama. Nah ini penting mari pengajian kita buat Rasulullah tersenyum lebar Kanjeng Nabi bakal bunga mohon marin pengajian seluruh yang hadir bisa merubah akhlak tata krama selangkau saya paling punten sampean di Pulau Batu mampu menjadi contoh terbaik di tengah-tengah rumah tangga. Makin anak-anak kita kehilangan cermin karena bapak dan ibu tidak bisa jadi contoh terbaik di tengah-tengah rumah tangga. Jadi bapak ngandok dari ngebana ketibira apa dari tak sabinya biana. Nah ini penting karena di akhir zaman makin ilmu tabur tapi akhlak makin ancur bu. Mau dingin tahun petong polo ilmu tak pati beda tapi akhlak nang ada di makin tinggal ilmu tabur akhlak ancur. Contoh mau dingin tahun petong polo beda kiai rabu ke pengajian baca selawat makin di Jember banyak obat yo cale mercon arah kiai letak buka tarang ke mercon ingin tahun petong polo mau bedenakan abine ikut leter sebulan tak keluar bu todus nangis olan di orang ikut leter pun makin bedenakan abine ikut leter saja leter lah Allah selebih merenges makin emajeng ini makin banyak anak-anak ceng-lancengan antengan selaja salah antengan selaja ki akalongan talent sepatu pun ki semit berabin ada kena macam alhamdulillah aku ngeding kabar di panitia Jember encan ada bidana ilmu etabur tapi akhlak aja mana kana lanceng bu antengan selaja ki berdependen le akhlak makin selebih ancor banyak rembine aselebaran panda le mon sa selebaran panda re peraban penda letuah letuah joko gak ngoco mati badet ada binin saban dan tentunya karena tanya binin saban karena mau berdiri bini masuk neraka pulang mau beraurat saya bini kita cabut saya laki ijul ngebagi lagi karena orang bini tanggung jawab penuh orang lah ya coba ada koduman ini tak pelanggar ke pengajian deh ada yang mau nepok nekat ya pak
orang bini makin menit pojok kok ada anak kolan ojek menit tak bodoh tak kalam dia pas kalau aku tangan melolok kok tengah kita pegang salah aja pano lah Pulau Jawa boleh tak sorot mau tahu gerantong ada saya laki ngapa sakit tak pegang entah dia laki sapi kor-kor aduh tarik mulai manten tengah teh tata cara mau obat ibu gini Kanjeng Nabi peseneng bu peseneng amin aro nak sing remet wanan sabar bener dia nama ceretan mapahnya binya nak kebayang aja dia jangan tahu beres larang maksudku ya mohon mangken awal tahun 2020 nengali dengan media dengan anak foto dasar pada ceretan anak ngokoma kiring sepok ini pernah terjadi malah di Jember ya tahun yang Jember kamu pada anak ngusir orang sepok pada anak matiin orang sepok pada anak ngeber bengkon orang sepok sampai pada anak matiin orang sepok pas caca-caca dimutilasi ini ke tahun 2020 loh anak-anak sing remet bakal ngadep menah 15 tahun sebekal datang 15 tahun lagi apa kebadan zaman mangkan gula metoro mon anak nih ke pagi sekolah SD sorenya di madrasah male oneng halal male oneng haram sampean mon di anak laki empat tuh jauh berdiri tentara kapi siapa saya tembak ijak berdiri dokter kapi siapa saya suntik ijak berdiri tukang pidato kapi ngangkore siapa saya nunjuk ada deh ada tenggat yang mana yang mana beri sana SBY wah beri sana Habibie ya beri sana Sule ada nek binen tinatin beri sana Syahrini beri sana Inul Darah Tinggi ya beri sana Dewi Persak tolong selamatkan anak-anak kita karena kalau anak-anak kita selamat lebih-lebih urusan akhlak moral besok 15 tahun yang akan datang cekubater anak kita akan terangkat derajatnya di hadapan Allah dan di hadapan semua manusia masih segar dalam ingatan kita Pak Harto dengan presidennya dulu tidak ada yang punya kita karena waktu itu pendidikan di Indonesia waktu itu ukurannya masih menengah ke bawah tapi urusan moral waktu itu menengah ke atas lambat tahun petong polo bulu polo nyari orang di Itel sekecamatan Arjasa paling beres itu karena pendidikan masih menengah ke bawah tapi urusan akhlak lambat menengah ke atas lambat ada murid banget ke guru ada murid unjuk rasa ke guru maka ilmu nak-anak lambat ini ke barokah Pak Harto dengan presidennya dia ada yang punya titel Presiden Soeharto Menteri Harmoko Rudini Emil Salim Sudomo Ali Murtoko Ali Murtono ada sedikit titel tapi mampu menangani permasalahan yang ada pada bangsa kenapa? Karena ilmu barokah ada pernah barokah nak kena lambat sekolah akhlak dan ada mungkin lagi mungkin ukuran pendidikan di Indonesia sudah menengah ke atas sambil nyari sarjana dan arja sengak kolak begitu cuma nyari sarjana yang siap nyari berdua malam nempuk kejar sarjana tapi sayang setelah ilmu ini ke menengah ke atas akhlak hancur padahal ketika ilmu kehilangan akhlak barokah akan hilang pahami apa ya keurus lah bicara soal akhlak langkong-langkong akhlak kita seorang hamba dengan Allah Subhanahu kita dianggap punya akhlak kepada Allah
mon audit ni kan gelem ruku sujud Allah. Kita terima oleh-olehnya Rasulullah Isra Mi'raj. Kita junjung tinggi oleh Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, salat 5 waktu. Karena salat ini sebuah bentuk tata krama kaula dan ajunan sebagai hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu. Orang yang meler, orang yang blenger, orang yang jahat, yang dia sholat, harus nyaman di aturan Allah. Walaupun jahat masih punya perasaan. Saya walaupun jahat adalah hamba Allah. Engkau ke bulan Allah. Aku harus sujud dan harus ruku di hadapan Allah. Jadi makin meler jahat kini tata krama. Beda orang tak meler, tak meler, tak jahat, kan tak bejong. Aro nyaman tak diatoran ke Allah, mon tandeng Inggris aro nyaman kurang ajar. Jajal, mampu ngabolong. Kula tero onenga, saya kita tomana sholat ngaco. Saya tak tomana sholat ngaco. Enjak engkau tak lebih haram tak lebih. Alhamdulillah tak sengaja berarti kita todus. Sap, pertentara adil. Cari ni wong Jawa rek kelemben roti-roti. Cek lewat sing penting saiki. Saya ngajan gula-gula makin banyak yang makin mendadak. Saya banyak ya rabi malaikat maut bagian sepo lempo. Engkau benar pas engkau adiet malaikat temu bi malaikat. Ya sampeyan tak ngedi kabar. Ustaz Jeffrey ngodo bu umur 40 tahun. Ustaz Jeffrey mati sehat polempo. Nyaben rapok tengah jalan malaikat tak kapok. Apa boleh karo tokan syuting ri? Monte pes lagi. Mon kula mun ngomong mati alhamdulillah baca kita keburu segala. Ya pola tokang syuting berangkat ada sarolen jalan. Ada potongan keburu deh. Sholat neka ibadah yang akan membentuk akhlak dan tata krama. Coba dibalikan. Neka kulo dari latena amek jelaya satu. Engai TV lo. Tengok ni TV lo mek kene ngare. Monari coba kata mau bublesa. Edi mah pada kiai pidato ngare tak ada karokor. Ada nyaman nasib ya. Sholat ini ternyata pelajaran akhlak. Ke saya. Sholat kita diawali dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Orang atakbir ngangkat kanan segenteng. Nika polan dua peloros ketengan tempopen. Nika memiturut mekanisme ketap koneng. Allahu Akbar. Merepat sorone ngali ke tempat sujud. Nika mentero khusyuk. Walan badaan nang patemon di arjazab orang takbir ngali. Allah. Persis nang Aladin di ngabrer. Wonten sing langkung sorong. Kau sang malaikat kula mawon ningali gedeng. Tareng badhe dinak dengan salat ngali takbir. Usolli fardhal isya'i makmuman billahi ta'ala. Allah bayan jangan lapar makan lek urusan asa cuma buatan sampurno soalnya buatan cecek kali keterangannya kitab kuning ya tahu nak kitab sebiru bola. Coba kembali lagi kalau sholat mereka akan membentuk akhlak. Allahu Akbar. Waktu kita sholat Allahu Akbar, neka hakikatnya kita ikrar di hadapan Allah. Kita mengakui di hadapan Allah. Bahkan kita akan menjadi saksi yang abadi bahwa dunia akhirat tidak ada yang akbar. Dunia akhirat tidak ada yang agung kecuali Gusti. Manusia secara keseluruhan tidak ada yang hebat. Manusia secara keseluruhan tidak ada yang akbar. Manusia secara keseluruhan ada si agung. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini nas Quran. Manusia diciptakan serba apes, serba lemah. Tidak ada
yang punya daya dan upaya tanpa pertolongan Allah. Lamun Allahu Akbar neka makna yang ku tak kira berdering salat ni ke sombong bang. Tak kira berdering salat ni ke gendek. Kita malu karena setiap kita mengatakan Allahu Akbar di hadapan Allah, hakikatnya kita mengaku dan ikrar bahwa dunia akhirat yang akbar dan yang agung hanya Allah. Manusia secara keseluruhan apes ada sehebat. Contoh, walai dina berdering genteng, walai dina berdering ratin, apa sih keluar dari elong, aro nyaman almero, almero. Sekeluar dari merepat are nyaman albila, sekeluar dari lesan nyaman aljail. Jong sekelaka sekeluar di bebel jong nyaman Thailand. Ada semapan sekali pan saya sampai mangga Bu, setelah kita mengakui bahwa yang akbar hanya Allah, yang pertamanya kita berdiri tegak, akhirnya mau merundukkan kepala. Harus nunduk dan nunduk. Ya, waktu rukuk sebenarnya kalau kita kaji, kita dalam sholat berjanji kepada Allah, hidup mau selalu rendah diri. Apa artinya kita sombong? Tidak ada yang istimewa. Maka setelah kita berdiri berjanji kepada Allah, hidup akan selalu rendah diri. Setelah rukuk baru kita sujud. Ini puncak. Kepala pemberian Allah, mahkota pemberian Allah yang paling berharga. Karena cetak nentasataga. Tapi ketika sujud nyal papak dan baba. Pertanda dalam sholat kita berjanji kepada Allah, hidup akan selalu rendah hati. Merokok rendah diri, tapi kalau sudah sujud, ini perjanjian untuk selalu hidup dalam rendah hati. Mon orang sholat neka mapan kapi, dunia neka aman, akan berjalan yang namanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ayo, sok aja sholat neka mapan sempurna. Setelah kita mengadakan pengajian, urusan kerja menggosing semangat. Kalau kita mare lemole dia maka gitu. Dia emak aja. Alam bakmata setuh. Man kerja ke boleh katanya. Maaf, ada iklan lewat. Dari Bu, kemarin pengajian urusan alat pemecatan jangan mengajikan sholat malai sholat sampurna lakon yang berjamaah imusolla otabe masjid. Orang asolat berjamaah ini Bu, jaminannya banyak. Umpama imam tak khusyuk apa mari tahu kali si bine keng makmum situng khusyuk terima kapi dia. Ini jaminannya. Imam gak khusyuk, makmum 100 ada 3 sok, cuma 1 yang khusyuk. Terima kasih ya. Makmum 100 ada sehusyuk sekali. Apa? Mari norok totaan bareng. Kan imam situng khusyuk. Terima kasih di Gusti. Imam di makmum ada sehusyuk sekali. Pada dia setor je. Apa? Mari naruh unjuk rasa. Tapi sop lurus rapat. Terima kasih bibi Gusti. Nek hebat orang asolat berjamaah. Ayo, monggo. Karena ketika masjid sepi, pengumuman. Dimanapun ketika ada masjid sepi, ini akan berdampak 3 faktor. Mohon pada masjid sepi, sekitar masjid tidak akan pernah aman dari bencana dan musibah. Bencana musibah cepat-cepat. Benih karo gunung letuk gempa bumi. Tanaman rusak, hari nyaman musibah. Tanaman mapan keng regen mode, hari musibah. Tanaman larang keng sampean tak buang-buang sakit, hari nyaman musibah. Ketika masjid sudah sepi, yang pertama di sekitar masjid tidak akan pernah aman dari bencana dan musibah. Mengerikan
ketika tsunami ngantem Palu, Sigi Donggala. Waktu itu manusia yang mati mendadak bukan ratusan, tapi sudah ribuan. Malah ada ratus wilayah, ada ratus hektar wilayah yang ditelan bumi waktu itu. Palu. Maka ada berita penguburan mayit secara massal. Apa? Karena lapor tibi Pak. Bakal tsunami ngantem Palu, beda masjid ajalan tibi sampai depan atasnya. Anu apa? Nyari penumpang. Walat masjid sepe. Lain dengar jeser menerotoro de bila jalan ya Pak coba betul. Jogja, anak Pak Gunung Merapi malah duka di Jogja. Karena beban Merapi beda masjid, mapan pernah berusaha. Kayak sayang masjid bener sepe, notop, rei. Ada yang mengatakan, pecun derbi gejala Gunung Merapi mendadak, ratusan manusia mati gerem. Pulau sing saken Pak Marijan malah melok tumpes. Padahal Pak Marijan di Semboyan Pak Roso, tumpes bisa Roso. Coba selidiki 1 bulan yang lalu mungkin atau 2 bulan di Bondowoso kan pernah terjadi banjir bandang malam hari tahun kecil nanti pasti lingkungan ini berbeda masjid sepenuhnya Allah ini kamu ningali masjid sepenuhnya Allah juga kebayang apa jangan Allah tang masjid bangun mau mari bangun songge tadi Alhamdulillah kalau mereka kabar neng patemon neng arjasa kepot masjid setiap waktu seajamaah epol telagili keluar Alhamdulillah dari benyani luar dia lemah dia segala padahal sangat dikhawatirkan ketika masjid sepi bencana akan datang. Yang kedua mohon masjidnya kesepian ekonomi masyarakat bakal dicabut barokah. Sampean tahu sama ceketap pola idina berdering cakang ngalakok keng tak tahu manung ke masjid soro pecah kang ngalakok insya Allah makin cakang ngalakok odi karital bosak salah tata hajat mate menge minta mate menge ya tanya ki ke semari ke Mekah tanahnya gersam Mekah tanah padas batu bu batu Mekah gunung bu beningan itu jadi Mekah gunung ini betul kerikil tajam pasir panas mana Mekah aja nyarikan bau Mekah aja nyarikan gedeng Mekah aja nyari kelengket Mekah yang tumbuh cuma satu tumbuh tumban wit kurma dan kurma ini kata tapi orang Mekah benih karo soki makmur dari sokin orang Mekah orang Mekah ya cuma sebinen ada salah kau sekali persis tengah binen orang patemon tak ada salah kau sekali karena orang Mekah ini kesebinen ada salah kok mau kadunga jonton dinat tengah bintang film mon binen reng macem bireng Jember diletak manglo coba celala kok api mau kadunga dendot pas kok na kok ya bener ngak bintang film ngak binatang film Mekare mon di anak empat tung situng anak nyetir mobil ada sepeda motor lebar orang kemarin sepeda dari sokin di anak empat tung situng anak nyetir mobilnya rosak atau kok boleh ada bengkel ada tukang bubut ada bengkel motor rosak atau kok boleh rosak atau kok boleh ayo padahal tanan keren setombu karo situng kan kurma mak bisa barokah lantaran orang Mekah burle-burna asolat berjamaah emas dipanggil cukup 1 kali hayyalah sholat pasar setelah beraja langsung setel ribuan toko langsung tutup tahu satu tobik bedak cokot ke tobik kain semua orang burung aja jelek benenyonga karnaval burung aja jelek rebutan sholat berjamaah masjid tanah kering pakai sopi
lantaran barokah bi Gusti Allah epandiati. Indonesia tanah paling subur sedunia. Nyari tanah na Indonesia tak nemu. Sampai orang luar negeri bilang Indonesia jantung dunia. Artinya luar negeri mentada Indonesia bekal mati. Karena semuanya disuplai dari Indonesia. Indonesia tamannya apa saya tak tahu. Sampai Raja Kuwait pernah berkomentar, Indonesia subhanallah ternyata oleh Allah dijadikan dari sepotong tanah surga. Dari mana tanah Indonesia? Tamannya apa saya tak tahu. Bukan lautan tapi kolam susu. Tongkat dan kayu bisa jadi tanaman. Itulah negara kita Indonesia. Tapi Arab pemakan melarat Arab Arab dari melarat dari Indonesia nang arca seremoni di kabar pemerintah adu umpese sesok dia daftar melarat nasib dari melarat dari Indonesia mak beli mobil beli sepeda motor jangan aja ngeredit ontong berdebukan kredit dan jangan tarpos tak sepeda seneknya sepeda kredit dengan ting lebona BPKB tak ada lah kredit ada satu lagi pengalaman kuliah dengan nas Indonesia sampai mangket ki banyak rakyat Indonesia nampak sepeda motor sepeda bodong ada seorang banyak banyak pas bentar ke masjid banyak habis ke gurun bentar istighosa akhirnya pagi neng akhirat etembalen ya Allah neng arjasah dana jangan ada peser kan ngale buku amal ya buku amal kakek ini ngale di orang ini kan buku amal kobong amal bagus ada sekali kobong akhir orang itu ke kantor ya Allah tak mencatatkan amal ibadah kau ya Allah cek pula ibadah yang terganggu pula malah ibadah mau jauh pula nampak sepeda motor gitu celok ya Allah kecil sakasa jangan Allah sepeda kaki jauh seorang tak ketibin kok cok bagi kesendi sepeda kakek nyengir pola nah sepeda ada seorang jadi agosok Pak bagi kesendi sepeda pertama makan sampai mangket mondi sepeda tadi seorang tak mulai kita sholat Jumat rok jendeno nangis kalau Pak modal ya Allah tadi seorang ya Allah Indonesia tanah paling subur sedunia tapi Arab rakyat amarat melarat karena orang Indonesia karo lebur abangun masjid ting le masjid mare seong keeta cabut bibarokan bikusa ulama dan kiai rata-rata jadi pelopor di masjid coba tengok hidupnya kiai ulama barokah rizkinya pun barokah ulama di kiai ini kelakuan ada seberapa ini membeda ulama jaga martabak ini membeda ulama jual mie ayam ulama ini kelakuan gempa kulak kundi tamoy nyambi akuah katamu ya mator kiai cangkolang reng bine songkan nyon sampung doa tak gempang kelakuan dia para sholat doa kalak bi kiai lekan lemok kemo anda ya tahu apa saya baca mari mau kemuan butolnya serap telur kali lemoleh kebala kesebine enom jebda bara mata selawat kalau kalih beres hari ini saya minta syaratnya habis 200.000 telur seribuan telur seribuan 200.000 pun sampian jangan repot dari siapa sini mak nyaringan le mengen yang ketiga kalau masjid sudah sepi pertanda di sekitar masjid agama akan mati
Tapi ketika masjid makmur, sekitar masjid akan aman, tidak akan pernah ada bencana. Ketika masjid makmur, sekitar masjid ekonominya akan barokah. Ketika masjid makmur, sekitar masjid agama akan semakin hidup. Karena masjid lambang terbesar dalam Islam. Tore-tore, kemarin pengajian, saya sampai ujau umi masjid kita lagi kesemak. Hina kalau tak pakai tabajang, kalau mak nyemak deh. Ya kalau dibudin ke rebui. Ada pidato tahu masyarakat. Mantar ngaji ni kemanfaat barokah. Lah cuma Rasulullah memberikan instruksi kalau panjenengan biasa istiqomah sholat berjamaah di masjid, mbok yo dalam rumah jangan sampai kosong. Dalam rumah harus isi sholat sunnah. Rumah kita jangan sampai kosong, ada dengan sholat, walaupun hanya sholat sunnah. Karena ketika kita sholat Allahu Akbar, orang sholat itu cuma jasad di bawah, tapi arwahnya orang sholat ini naik, nyambung ke Gusti Allah, sowan nang Gusti Allah. Orang ngabajeng jasad di bawah, tapi arwah ongke entar nyambung ke Gusti Allah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat dinamakan mi'rajnya orang mukmin. Arab namanya mi'raj karena orang yang mana sholat arrona nyambung ke Gusti Allah. Coba lihat. Triple ini sih. Roma berjubah. Napa boleh mapa? Roma berjubah menedel orang yang sholat, berdiri sholat. Roma ini ketera. Karena ada sinar sholat. Ada roh punya gaya. Roma coba mau dalam berdana sholat. Roma ini pernah dari wong Jawa kerasan soalnya ditunggani malaikat. Malaikat paling remet nunggani orang lek piyani ini kusembayang. Saya nomor telo Roma ini coba mau noreng abaja sendi Roma ini kaudin adem ayem tentrem karena setiap kita sholat rahmat Allah pasti orang. Makin banyak orang soki roman tingkat 2. Orang ini dari sokinya mobil di telok, mau mandi ngakui air aqua, araup ngakui spray, akela ngakui teh botol. Betul nama kira gak cerah noro. Ada orang soki ugal ya. Roma tingkat 2 mobil telok mandi air aqua, mau di Jakarta kan mandi susu. Ada kalau mandi air aqua, yang araup spray akela teh botol. Tapi omai peteng, roman peteng, soalnya tiangnya buatan sembayang. Jadi makai roman mapan orang sogi mentak hujan, roman kena peteng karena tidak ada sinar sholat, tidak ada roh hubungan dengan Allah. Yang kedua, roman ini ke tingkat 2 orang sogi, tapi roman ini cari wong Jawa singut, mendanang mencuri berit nakoin. Ada apa? Roman teetogi malaikat ada buru kapi anu apa malaikat nauhi mengkondeng tak sholat. Saya nomor telo Roma makin mapat soki tapi laki bini atau karmelolo karena aja panas kering tidak ada rahmat yang turun. Pemapan sampai ada kebecompok mau orang tak sholat tak kira ketorona rahmat. Maka sendi compok nyaman Pak Rahmat. Saya bine lembu rahmat malah di anak laki nyaman rahmat tak rombongan rahmat keng mana desa sholat tak kira ketoronan rahmat bejak mau nyaman tak kena yang gelang-gelang gitu makanya banyak nyaman orang tak cocok cok bodoh orang nyaman musolli tak bojong sekali nyaman musolli tak bojong bodoh saat nyaman alim orang goblok dari goblok ke suruh melerokok oleh pentol. Ula seontep saya nama Salim. Salim ini kan aten selamat. Pengecon aja mak wat suat. Bodoh boleh saya nama sehat. Orang ngomongnya. Ula sineser saya nama subur. Benar periksa ke puskesmas. Malah bodoh macam orang nyaman selamat. Benar tapok orang. Tak selamat sekali. Pasti pengalasannya meribut dia tak tahu karan.
Saya hanya sekedar corong, tapi hakikatnya sing dawuh Gusti Nabi. Kanjeng Nabi dawuhane kan, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Reng arjesah keterak roman ban kabi sinarono omamu kabeh, admono omamu kabeh, peperna roman ban kabi cara ke dalam compok SCN sholat. Yang kedua sopaja SCN bacaan Al-Qur'an. Ketika Rasulullah yang jauh, karena Rasulullah tahu persis rahasia yang terjadi di balik sholat dan rahasia yang terjadi di balik bacaan Al-Qur'an. Tuh, sholat sunat dalam jongkok tambah bacaan Al-Qur'an. Dalam jongkok mon bedereng baca Quran. Tak kira sakian pengumuman malete japok corona. Penangkalnya yang pertama, kalau bisa jangan sampai putus wudhu. Batal wudhu. Karena kalau kita selalu punya wudhu, akan selalu diapit malaikat. Akhirnya di malaikat corona masuk bagi kering saya tahu aja di malaikat. Ayo berwudhu. Yang kedua, corona insya Allah akan menjauh dari kita kalau kita selalu membaca Quran. Karena wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmah. Quran itu kalau dibaca akan menurunkan obat. Obatnya ke produk Allah ya. Tidak ada tandingannya produk Allah nih. Berarti sangat mati. Dasar nomor telo montero tekening corona pelebur asodako. Karena sodako ini situng tolak balak. Yang kedua, Kanjeng Nabi pernah menginstruksikan dawu mardokum bisodako, obati kalau ada orang sakit dengan cara mengeluarkan sodako. Yang ketiga, Rasulullah pernah bersabda, ta'amul bakhil daun wa ta'amus sahi dawaun. Kakanan mun kakana reng cerek jadi penyakit. Saya nggak cuma reng cerek, takut yang dari corona. Orang cerai ini kakaknya jadi penyakit, tapi mau orang labet kakaknya jadi obat. Ayo mulai laku latihan labet. Mulainya melatihan senyak-senyak gitu. Lemebu deh bu. Karena orang mau biasa cerai, pas ada kara merah ngaria, harus biasa ceker-cekeran gila kengar. Jadi latih kado. Ada jeda gila, ada tanpa seti ngebadi bungkul ya. Haram ngebadi bungkul. Bankul alhamdulillah. Kula make celok kiai ke sere koki benar bu. Iya, mon rame-rame ngare 100, leh mon biru ngare 50. Kor biru dokter, mon biru daun dumolo bu. Maka di kula ke setan genaja kula sehat. Patemone benereng sakit sarah, dulang rawon awen. Kilo teh seto sekat mon itu. Cuma yang jelas gak ono ceritane wong loman melarang, gak ono ceritane wong medit sokit. Orang ini tambah loman, tambah lambe, dunia tambah jember, derajat tambah teknik. Orang tambah cerek, dunia tambah tekepek, derajat tambah lomber. Contoh, oneng Syahrini ini ke artis paling tawakal, kan paling lambang Syahrini ini makalah Oma Irama. Mon Oma Irama karo penter ngarang lagu judul anak yatim, tapi nyantunin anak yatim tak jadi kopeng mayam. Tapi Syahrini kali tahun ingkang kepengker bulan Ramadan sempat ngempalakan anak yatim sebanyak 7.000 anak yatim. Ramadan bari Syahrini ngumpulake anak yatim sebanyak 10.000 anak yatim. Digelar nang hotel mewah ya. Tek baju serka ngakakir ya. Mapan jengan. Delok ono. Syahrini ternyata menjadi artis terkaya di Indonesia. Sampai Syahrini endik pesawat pribadi. Endik kapal. Kapal. Lura. Orang dina mak pancet-pancet endik becak ni lho. Ongke sekonek tosa.
Oga sekone pikap arapah cerai mana kosomalun min sodakotin bal yazdad hartanya kalau diimpakkan di sodakokan bukan tambah kurang tapi bakal tambah 3 kali lipat. Nek kedebun Kanjeng Nabi benih omong Pak Jokowi. Ayo mulai aku latihan sodakoh. Bu ibu ini total Syahrini dari Sokin Syahrini ini kemudian ngetas nih kene atas Syahrini nih kene arah regane 500 juta nih kene sampai Syahrini ini kena non jalanan dia nama Syahrini arah paling modal 250 juta wala bu ibu minta siapa lagi mengiham ya mengih guys kemarin pengajian mantir cekin paling lancar paling ini jember paling ini gempang halal barokah manfaat pada direng lampet teka hajat aziarah ke Mekah Madinah sambian memperoleh kesedekah ke Mekah dan gula-gula situng paling mudah sedekah. Saya nomor 2 pecahkan maca Quran surat haji libali mohon kita tekat tambah surat Ibrahim mohon kita tekat mengeluarkan surat tanah apa manti dia boleh bosan yang mantir tak hajat dulu mantir tak hajat tapi mantir tak mati mentak telah ziarah ke Mekah Madinah. Wes paling akhir lagi ngalir ke Bondowoso sambian mon korang jaga jemunceng TV yang jak letak lakongan komo dan ternyata panitia ngaku jadi mulai dunia ke kebel kalau saya tinggal ngabadaki pengajian ada perdana pengajian Isra Mi'raj karo makin yang gitu makanya alhamdulillah neka ramai neka kon saya terakhir montunnya nih kata rojal apa bumi kepingin sejuk masyarakat arjasa atau rukun masyarakat mentak rukun bumi akan semakin panas. Kenapa? Karena orang ini kemon rukun rahmat Allah ta'ala al jama'atu rahmatun orang mon rukun rahmat Allah ta'ala tapi wal furqatu adzabun ketika sudah pecah belah tak rukun atau karan yang turun bukan rahmat tapi azab dari Allah. Coba kita lihat di Timur Tengah bagaimana nasibnya Mesir atau pada Islam, Libya atau pada Islam mati dan presiden, Syria, Irak sampai ke Yaman. Alhamdulillah Indonesia terdiri kurang lebih dari 725 suku dan bangsa sampai makin dibutuh. Alhamdulillah orang luar negeri banyak geton orang Indonesia yang sekian banyak suku tapi rakyat rukun. Nah dengan kerukunan ini kena rahmat Allah kita usah tokaran dibuki karena manusia ini bakal ketemu di apes mula apes bakal butuh orang lain sampean ngeding kabar dina bedereng soki ti lemate mandi tibi beda baik zaman beda tuli buruk ada nyaman gandaden ya abang ini dina bedereng mate benereng jauh salon kakade trekan di boleh kata nopo pengawasan iki senasa perdana kok rame di jalanan sambian rukun boleh yang jam di Kelaka perjalanan 2 jam setengah dekat kan sambian tak rukun ada sedeteng api dato ke siapa dong api dato ke siapa yang kota gila gagal pengajian karena rukun ini modal untuk meraih sukses di segala bidang. Maka tak heran ketika pahlawan bangsa ikut berseru, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Tahu sarok norok meni upacara ya.
Indonesia negara besar bisa meraih kemerdekaan, bisa merebut kembali merah putih dari tangan penjajah. Modal yang paling menyolok satu, gara-gara rukun, kompak, bersatu, gotong royong. Malaysia merdeka oleh benih oleh perang. Malaysia merdeka makan ban bulan 60 majer upetir. Brunei kota kecil, negara kecil terkaya, tapi merdeka oleh beri ban tahun 60 majer pacet. Tapi Indonesia negara besar merdeka benih oleh beri oleh perang, bisa meraih merah putih dari tangan penjajah hanya gara-gara yang paling menyolok rukun, bersatu, gotong royong, tak tokaran, akhirnya rahmat Allah ta'ala. Alhamdulillah. Napa saya hajat panitia ngebadaki pengajian manten seteja hajat manten eka pulagi sareng Allah sedaya sing rawuh angsal barokah pengawasan dalu menika mandar muga tasik diparingi tambahan umur ingkang barokah, diparingi tambahan kekuatan iman lahir batin. Anak foto kula sambiat ebadatina foto saya sukses perjalanannya pun ke depan mantan ebadatina otok yang bisa mengangkat harkat dan martabat orang tua dua dunia akhirat, amin ya rabbal. Lebih-lebih seteja serah bubu bila pakai depak kajal seteja moga-moga dalam keadaan husnul khotimah apatah iman dan Islam saya sempurna, amin ya rabbal alamin. Ingat, kebenaran mutlak hanya milik Allah, tapi kesalahan dan kehilafan sangat mutlak milik Maula Abdullah Sattar. Innama ana basyarum mislukum wa ana mahalul khata' wa nisyan. Nuhun sawarah saja agungipun. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ila subulis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.